yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik Pertamax. Oleh sebab itu kenaikan BBM di era SBY 300% dari era Jokowi 30%. Nyinyir pakai data drone, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Kenaikan BBM di era SBY lebih tinggi dari era Joko Widodo. Nyinyir pakai data bos. Kenaikan bahan bakar minyak tertinggi bukan ada di era Presiden Joko Widodo, melainkan ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang partainya itu sering ngebacot soal kebijakan Presiden Joko Widodo. Saya kira apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat dalam mengikuti harga minyak dunia, sehingga kenaikan harga minyak terjadi. Kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya sudah bekerja keras untuk mengontrol harga-harga bahan bakar dan juga komoditas sehari-hari di Indonesia ini. Kan gak ada subsidi lagi dan harga pasti menyesuaikan sama komoditi dunia dong. Terlepas dari kinerja menteri yang tidak becus dan seringkali bikin kita naik tensi seperti Menteri Perdagangan yang gak becus kerja dan Menhan yang sibuk sama kursinya. Tapi setidaknya Presiden Joko Widodo mengontrol para menteri-menterinya agar tidak jadi makin ngaco bin parah. Salah satu yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam mengontrol menteri adalah memecat orang-orang yang gak becus seperti Rizal Ramli, Anies Baswedan, Sudirman Said, dan lain-lain. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono punya menteri yang gak becus kerja dan dibiarkan begitu saja. Lihat itu, yang like konten Twitter itu sambil ngoceh internet cepat buat apa? Dari kinerja menteri yang selevel sama Juragan Panci, gak heran kita melihat harga kenaikan BBM di era Susilo Bambang Yudhoyono menduduki posisi presentasi yang tertinggi setelah era Soeharto. Saya kira orang-orang yang ada di dalam Partai Demokrat ini harus melihat fakta dan data di lapangan. Lihat para oposisi, mereka hanya bisa nyinyir dan mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga BBM yang merupakan penyesuaian terhadap harga minyak dunia akibat perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Naik? Wajar. Saya juga merasa isi bensin di era Jokowi nggak ada beban. Secara presentasi inflasi masih kecil banget itu. Lebih enteng malah isi bensin di era Jokowi. Nggak berat hati gitu loh. Apalagi orang-orang konyol seperti anggota Greenpeace mengatakan bahwa ada kapal Pertamina yang mengambil minyak dari Rusia di tengah-tengah kondisi Rusia yang menyerang Ukraina. Seolah-olah mereka mau membuat sebuah penggiringan opini bahwa Indonesia masih bekerja sama dengan Rusia yang merupakan agresor kepada Ukraina. Ini adalah tindakan sosial yang tidak penting dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya sebagai social justice warrior, yakni anggota Greenpeace. Kembali kepada harga minyak dunia, kita melihat bahwa pengaturan harga BBM di era Susilo Bambang Yudhoyono jauh lebih tidak becus ketimbang pengaturan harga BBM di era Joko Widodo. Kenaikan harga itu wajar karena memang adanya inflasi dan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Kita bisa paham dengan logika seperti ini kira-kira. Dulu orang tua saya puas dengan gaji Rp400.000 per bulan dan mereka bahkan bisa melakukan cicilan rumah di Jakarta tanpa harus memikirkan ini dan itu meskipun waktu itu tahun 1998. Rumahnya dijual gara-gara Soeharto gak bisa urus negara. Sedangkan sekarang gaji buruh minimal saja ada di angka 3-4 juta di Jakarta. Yuk kita lihat datanya. Harga BBM tahun 2004 ke 2005. Pada Maret tahun 2005 BBM jenis premium dinaikkan harganya menjadi Rp2.400 per liter dari Rp1.810 per liter. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada Oktober 2005, di mana premium dinaikkan harganya dari Rp1.400 menjadi Rp4.500 per liter. Harga BBM tahun 2009. Jelang pemilu tahun 2009, Presiden SBY justru menurunkan harga BBM menjadi Rp5.500 per liter dan turun lagi menjadi Rp5.000 per liter pada 15 Desember 2008, juga Rp4.500 per liter pada 15 Januari 2009. Namun menjelang 1 tahun turunnya masa kepemimpinan SBY, pemerintahan SBY kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp6.500 per liter. Dari dua berita di atas, kita melihat kenaikan dari 1.800-an menjadi 6.500-an. Artinya naik sudah 300% alias 3 kali. Sedangkan dari 2009 sampai 2022, di era Jokowi harga BBM dari Rp6.500 naik menjadi Rp7.800-an untuk bahan yang lebih bagus. Artinya naik hanya sekitar 30%. Data nih, inilah yang kita sebut dengan kenaikan nilai uang dan penyesuaiannya.
Dengan kenaikan harga komoditi, akan diikuti dengan kenaikan pendapatan. Secara makroekonomi kita bisa melihat bahwa nilai tukar uang itu semakin lama semakin tinggi, dan itu adalah hal yang lumrah. Namun harus kita akui bahwa kenaikan pendapatan itu selalu didahului oleh kenaikan harga barang-barang maupun komoditas. Jadi, kita tidak bisa melihat nominal saja untuk sekarang. Kita harus melihat persentase kenaikan harga supaya kita bisa lihat keadilan di sana. Kalau kita bandingkan presentasi, barulah kita bisa bicara soal adu kinerja. Nggak kayak Andi Arief dan orang-orang pendukung Anies Baswedan, seperti Helmi Felis yang selalu mengkritik Presiden Joko Widodo dan beberapa orang-orang baik lainnya, seperti Basuki Cahayapurnama, kritikan buta yang dilandaskan dalam kebencian. Para kadrun tidak berani melihat presentasi kenaikan harga BBM di era Susilo Bambang Yudhoyono, yang katanya sih bisa sampai 300% alias 3 kali lipat coy. Sedangkan di era Joko Widodo kenaikan harga BBM mungkin hanya ada di angka 20-30% saja. Sesuai dengan hukum inflasi ekonomi ini masih bisa dikatakan dalam ambang batas wajar. Kalau di era Susilo Bambang Yudhoyono, akan kita tahu bahwa harga BBM dibuat begitu naik tinggi, melambung keluar angkasa. Namun, pada saat mau pilpres kedua kalinya harga BBM diturunin supaya Yusuf Kala dan pasangannya kalah. Kan, Drun? Susilo Bambang Yudhoyono pintar dalam melakukan hal ini, tapi dia tidak mempertimbangkan buah yang ia sedang tunggu untuk bermekaran, yaitu buah dari kegagalan dan kesalahan strategi, mempermainkan harga minyak. Pada akhirnya perusahaan petrol pun dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo dan membuat banyak orang kena petir. Kalau mau dibandingkan, bandingkanlah secara presentasi sehingga kita bisa menjadi orang yang adil sejak dalam pikiran. Begitulah adil-adil. Bagaimana menurut Anda? Suasana yang semula dari diskusi kami dalam rangka merefleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Ya, kurang lebih sebulan belakangan kami banyak berdiskusi. Ya, kami kebetulan adalah kelompok masyarakat anak-anak muda yang punya komunitas masing-masing. Nah, Baliho Anies, DKI tak beres tapi sibuk jadi presiden. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Anies mulai unjuk gigi. Anies gerak cepat menjual namanya ke publik sebelum jabatannya berakhir di bulan Oktober nanti. Spanduk bergambar dirinya mulai bertebaran di beberapa titik di berbagai kota. Spanduk Anies Baswedan for President mulai dipasang di Kabupaten Karawang. Koordinator relawan Anies Baswedan for President, Elyasa Budianto mengatakan pihaknya sudah memasang spanduk dukungan Anies for President Indonesia di beberapa titik di wilayah Karawang di Dengklok, Cikampek, dan beberapa wilayah di perkotaan. Jadi kami memiliki harapan terhadap Anies yang mampu memimpin Indonesia lebih baik ke depannya. Dan di Karawang sendiri respon positif dukungan Anies cukup tinggi, katanya. Sementara itu, baliho Anies Baswedan for President 2024 juga terlihat dipajang di jalanan kota Bekasi, Jawa Barat.